Jadi saya bilang sama SBY, ini mau menolak ini semua orang. Saya bilang, kenapa menolak Esa Ramli? Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua, dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah, sebut semua kucing lah, anjing lah, semua orang. Jadi diboikot. Jadi bukan diboikot, tidak diterima. Jadi bagaimana mau menteri? Menteri BUMN lagi sama juga. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Kita mulai menyaksikan sejumlah tokoh seringkali menceritakan hal-hal yang tanpa disadari tentu saja bisa memicu ketegangan, bahkan bisa memicu diskriminasi di masa depan. Penghuninya undang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru. Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Waktu zaman Gus Dur hanya 10 bulan jadi menteri. Hanya 2 bulan jadi menteri keuangan, Menko-nya pernah. Zaman Jokowi pertama hanya 10 bulan. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua lawan. Kita baru melihat ini sebagai yang namanya hate speech. Bahkan disebutkan ketika presiden akan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, disebutkan nanti yang akan datang bukan orang-orang Indonesia, yang akan datang adalah orang dari China. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan masa mau, kecuali pejabat korup. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Hanya karena kasihan mulu Luhut. Pak, boleh tanya Pak Luhut. Dia yang terus datangi terus. Jadi, ya akhirnya jadi Menko lah. Itu pun hanya 10 bulan. Kalau rapat Menko, jarang mau hadir menteri itu dibawa dia. Tidak ada yang hadir. Kalau dia panggil rapat, hanya dikirim dirjennya saja. Karena tidak bisa pimpin orang. Jadi ngomongnya besar, tapi menganggap diri kita, tapi tidak bisa pimpin orang. Saya mohon maaf, Pak Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Waktu di reshuffle, akhirnya karena tidak bisa koordinasi, di reshuffle. Setelah 10 bulan, saya berdua dengan Pak Jokowi, dipanggil, jelaskanlah bahwa ini demi kebaikan kabinet akan diganti. Wah, dia menolak. Apa salah saya? Wah, banyak ngomongnya, panjang lebar. Saya dengar aja. Ini kan maunya Pak Jokowi. Yang nyusun kan yang diganti orang Pak Jokowi. Kan privilege atau hak presiden. Walaupun memang saya tidak senang dengan caranya ya, tapi saya tidak sampaikan itu. Presiden sendiri yang minta ya. Kasihan juga enggak. Tapi sekarang saya kasihan. Jadi di dalam perbincangan kita selalu membedakan apa yang disebut sebagai hate speech, tetapi juga ada yang disebut sebagai danger speech. Tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Saya nganggap ini ibu kota Beijing baru. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Gus Dur 2 tahun berkuasa, 10 perubahan. Perubahan memang pada dasarnya tidak mudah dilakukan. Siapapun yang melakukan perubahan pasti akan mengalami banyak penderitaan. Karena pada dasarnya masyarakat itu senang dengan zona yang nyaman, zona yang stabil, yang prediktif. Kalau perusahaan-perusahaan real estate besar nggak akan mau main real estate di Kalimantan Timur, kecuali dipaksa, karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, di kota satelit baru, di Pulau Jawa lah, di Pulau Jawa lah. Esa Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru sebentar. Memang dilantik masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Menteri itu harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Ini kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya. Terima kasih. Sampai suatu ketika konteksnya sudah tidak mendukung dan ada pemimpin yang melihat ini sudah tidak relevan lagi. Anda saksikan, saya seringkali mengucapkan stay relevant. Kita tidak dituntut berubah ada kalanya, tetapi kita dituntut untuk selalu relevan dengan zamannya.
pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masa mau, kecuali pejabat korup. Setelah dia bicara, dia tidak mengerti, minta apa buktinya, saya tidak bisa. Tenanglah, pokoknya kita perlu suatu perbaikan. Ngomong terus, akhirnya presiden nantilah kita ngomong nanti setelah selesai. Kita dulu ke kamar lain, di istana nih, ada kamar, suruh duduk situ. Sambil kita selesaikan yang lain. Setelah selesai yang lain, kira jam 10 malam, Pak Jokowi nanya, masih ada risalah di sebelah? Ajudan bilang masih ada. Diam-diam aja, kita mau pulang. Jadi pulang saya dengan Pak Jokowi, pelan-pelan tinggalkan risalah di kamar lain. Nanti katanya setelah setengah jam kita pergi, tanya, mana presiden? Presiden sudah pulang, parah-parah lah. Jadi memang tidak bisa koordinasi, tidak bisa bekerja sama. Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina untuk beli tanah di situ, bangunin ibu kota baru, tapi penghuninya siapa itu nanti? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ. Dan Gus Dur melakukan banyak perubahan walaupun waktunya singkat, dan akhirnya kita tahu Gus Dur sendiri dijungkir balikan karena masyarakat di dunia ini memang pada dasarnya tidak ingin adanya perubahan. Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat panitia kerja rancangan undang-undang ibu kota negara DPR RI. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga situs arsitektur bergengsi Rethinking the Future mengungkap contoh 10 kota yang dinilai memiliki perencanaan tata kota yang buruk. Salah satunya DKI Jakarta. Airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Situs itu menjelaskan Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi serta indeks udara yang tidak baik. Dan masalah ini sudah berlarut dalam periode yang lama namun tak bisa diselesaikan, sehingga menunjukkan buruknya perencanaan infrastruktur sang ibu kota. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Cina, karena BUMN Cina mereka selalu modelnya. Berbagai negara sudah banyak yang mencoba mencari informasi tentang ibu kota negara ini untuk mencari sejauh mana misalnya industri atau energi, sistem sanitasi, dan sebagainya sudah banyak bertanya dari berbagai negara. Misalnya dari Korea, dari Jepang, betul-betul buat mereka juga menjadi acuan, referensi untuk memulai suatu proses investasi. Danger speech adalah lanjutan dari hate speech yang bisa memicu secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk retorik atau ucapan-ucapan secara khusus yang nanti pada akhirnya akan mendorong suatu kekerasan terhadap kelompok tertentu. Presiden Joko Widodo sudah memasukkan pembangunan ibu kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Cina, karena BUMN Cina mereka selalu modelnya. Ada orang-orang tertentu yang kadang memang menghendaki terjadi hal seperti ini. Di Amerika Serikat telah terjadi gerakan yang disebut sebagai white supremacy karena masyarakatnya merasa punya privilege sebagai etnik kulit putih. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam perencanaan. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru, yakni bernama Nusantara. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf teman-teman, non-pribumi lah. Saya harapkan hal seperti ini tidak terjadi kepada kita karena seringkali kita bicaranya adalah pribumi dan non-pribumi. Presidennya bisa akhirnya kepilih juga dari sekalian. Kita menyaksikan hari ini sudah mulai banyak ucapan-ucapan dan tindakan kebencian terhadap masyarakat Tiongkok di mancanegara. Di Indonesia sendiri juga kita tidak menutup kemungkinan itu. Ini beda dengan investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastrukturnya aja. Kalau dari Beijing
dia selalu kaitkan dengan real estate. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu menjauhi rasisme, menjauhi diskriminasi. Kita tidak bisa kembali ke titik nol. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf teman-teman, non-pribumi lah. Saya tidak pernah membaca kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, suku yang paling penting adalah suku tertentu. Tidak pernah saya membaca disebutkan bahwa orang Arab lebih baik daripada orang Indonesia, atau orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam. Tetapi dalam kitab suci Al-Quran saya pernah membaca dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi kita memang tidak bisa memilih, tetapi kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Soal perbedaan ini adalah soal misteri ilahi. Mari kita rayakan Imlek walaupun saudara bukan keturunan Tionghoa, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain dan jaga persatuan.